Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas soal SBMPTN Ekonomi untuk bab kebijakan pemerintah. Untuk soal nomor 1, dari soal SBMPTN tahun 2012. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan yang bersifat A. Ekspansif dengan cara menjual SBI dan SBPU. B. Ekspansif dengan cara membeli SBI dan SBPU. C. Kontraktif dengan cara menerapkan pajak progresif. D. Kontraktif dengan cara menurunkan tingkat diskonto. E. Kontraktif dengan cara menaikkan giro wajib minimum. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 1, jawaban yang betul adalah A. Ekspansif dengan cara menjual SBI dan SBPU. Inflasi adalah turunnya nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan karena banyaknya JUB. Untuk mengendalikannya, BI dapat melakukan kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dengan cara menjual SBI dan SBPU untuk mengurangi peredaran. Lanjut ke soal nomor 2 dari soal SBMPTN tahun 2014. Bila suku bunga deposito perbankan naik, suku bunga nominal tidak akan mengalami kenaikan, sebab besarnya suku bunga nominal akan naik apabila tingkat inflasinya turun. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 2, jawaban yang betul adalah E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Jika suku bunga deposito naik, suku bunga nominal juga mengalami kenaikan. Suku bunga nominal akan naik jika tingkat inflasinya naik. Lanjut soal nomor 3 dari soal SBMPTN tahun 2018. Ketika perekonomian menghadapi tekanan inflasi, kebijakan fiskal yang seharusnya diterapkan adalah A. Ekspansif dengan menaikkan pajak atau menurunkan pengeluaran pemerintah. B. Ekspansif dengan menaikkan pajak atau menaikkan pengeluaran pemerintah. C. Kontraktif dengan menurunkan pajak atau menaikkan pengeluaran pemerintah. D. Kontraktif dengan menaikkan pajak atau menurunkan pengeluaran pemerintah. E. Kontraktif dengan menaikkan pajak atau menurunkan pengeluaran pemerintah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 3, jawaban yang betul adalah D. Kontraktif dengan menaikkan pajak atau menurunkan pengeluaran pemerintah. Ketika perekonomian menghadapi tekanan inflasi, kebijakan fiskal yang seharusnya diterapkan adalah kebijakan kontraktif dengan menaikkan pajak atau menurunkan pengeluaran pemerintah. Lanjut ke soal nomor 4 dari soal SBMPTN tahun 2018. Kebijakan moneter yang tepat untuk mengatasi kondisi ekonomi yang lesu adalah A. Kebijakan moneter ekspansif dengan menjual sertifikat Bank Indonesia. B. Kebijakan moneter kontraktif dengan membeli sertifikat Bank Indonesia. C. Kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga diskonto. D. Kebijakan moneter ekspansif dengan menaikkan giro wajib minimum. E. Kebijakan moneter kontraktif dengan menaikkan suku bunga. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah C. Kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga diskonto. Kebijakan moneter terbagi menjadi 2. Yang pertama, kebijakan moneter kontraktif atau kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Nah, kebijakan ini terjadi saat inflasi. Sedangkan kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini biasanya terjadi saat deflasi atau ekonomi lesu.
Jadi untuk nomor 4, jawaban yang betul adalah kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga diskonto. Lanjut ke soal nomor 5 dari soal SNMPTN tahun 2008. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Jumlah uang beredar. 2. Ekspor neto. 3. Pengeluaran pemerintah. 4. Harga minyak dunia. Meningkatnya variabel-variabel makro berikut ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi karena tarikan permintaan. A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 5, jawaban yang betul adalah A. 1, 2, dan 3 benar. Penyebab timbulnya inflasi yang pertama yaitu demand pull inflasi. Inflasi timbul karena permintaan masyarakat akan barang meningkat. Kedua, cost push inflasi. Inflasi yang disebabkan karena biaya produksi naik. Ketiga, ada import inflasi atau inflasi yang disebabkan karena pengaruh dari luar negeri. Jadi untuk penyebab demand pull inflasi ialah jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Lanjut ke soal nomor 6 dari soal SPMB tahun 2005. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memberi kesempatan pada produsen untuk memperluas usahanya. 2. Memberi kemudahan pada perizinan usaha. 3. Meningkatkan devisa negara. 4. Mempercepat perputaran barang maupun jasa. Kebijakan deregulasi dan debirokrasi dimaksudkan untuk A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 6, jawaban yang betul adalah E. Semua jawaban benar. Lanjut ke soal nomor 7 dari soal SBMPTN tahun 2018. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang sudah disetujui oleh DPR dapat menjadi pedoman bagi pemerintah untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan fungsi APBN untuk A. Otorisasi, B. Perencanaan, C. Pengalokasian, D. Pendistribusian, E. Stabilisasi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 7, jawaban yang betul adalah B. Perencanaan. APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan. Selanjutnya, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi yang pertama, otorisasi, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, ada perencanaan. Anggaran negara menjadi pedoman perencanaan kegiatan pada tahun tersebut. Ketiga, ada pengawasan, yaitu anggaran negara menjadi landasan penilaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keempat, ada alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Ada distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya ada stabilisasi, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Lanjut soal nomor 8 dari soal SBMPTN tahun 2020. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Keuntungan sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. 2. Modal usaha seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 3. Penempatan karyawan di dalamnya diatur oleh pemerintah daerah atas pertimbangan DPRD. 4. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan DPRD. Kelebihan yang dimiliki oleh badan usaha milik daerah adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B.
B 1 dan 3 benar, C 2 dan 4 benar, D 4 saja, E semua jawaban benar. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 8, jawaban yang betul adalah E, semua jawaban benar. Kelebihan BUMD, yang pertama, keuntungan sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Kedua, modal usaha seluruhnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian penempatan karyawan di dalamnya diatur oleh pemerintah daerah atas pertimbangan DPRD. Dan yang terakhir, direksi diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan DPRD. Lanjut ke soal nomor 9 dari soal SBMPTN tahun 2019. Pada tahun 2018, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga bensin premium bersubsidi, walaupun harga minyak dunia sudah lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Yang dilakukan oleh pemerintah termasuk jenis kebijakan A. Moneter, B. Fiskal, C. Sisi penawaran, D. Perdagangan, E. Investasi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 9, jawaban yang betul adalah B. Fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan, yaitu berupa pajak pemerintah. Contohnya pengeluaran subsidi pemerintah terhadap BBM. Lanjut ke soal nomor 10 dari soal SBMPTN tahun 2018. Tujuan penyeragaman penyajian anggaran atau APBN seluruh negara yang disarankan oleh Bank Dunia adalah untuk A. Mempermudah analisis komparasi mengenai perkembangan fiskal pemerintah antar negara. B. Mempermudah pemahaman APBN oleh masyarakat awam. C. Mempermudah pengambilan kebijakan moneter. D. Membuat perekonomian dunia menjadi lebih stabil. E. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia secara berkesinambungan. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 10, jawaban yang betul adalah A. Mempermudah analisis komparasi mengenai perkembangan fiskal pemerintah antar negara. Tujuan penyeragaman penyajian anggaran atau APBN seluruh negara yang disarankan oleh Bank Dunia adalah untuk mempermudah analisis komparasi mengenai perkembangan fiskal pemerintah antar negara. Lanjut ke soal nomor 11 dari soal SNMPTN tahun 2008. Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatur jumlah uang beredar, sebab bila jumlah uang bertambah dapat menyebabkan inflasi. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 11, jawaban yang betul adalah D. Pernyataan salah dan alasan benar. Kebijakan ekonomi pemerintah yang pertama fiskal, yaitu contohnya penerimaan pajak. Kedua ada pengeluaran atau subsidi. Kemudian ada moneter. Yang pertama contohnya pasar terbuka atau penjualan surat berharga. Kemudian ada diskonto atau perubahan suku bunga. Dan yang terakhir persediaan kas. Jadi kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dan inflasi kondisi di mana harga-harga mengalami kenaikan dalam waktu yang lama sehingga jumlah uang beredar bertambah. Lanjut ke soal nomor 12 dari soal SPMB tahun 2003. Dalam usaha untuk turut mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah mengurangi pengeluaran. Usaha tersebut termasuk A. Politik pasar terbuka, B. Politik pasar tertutup, C. Money laundering, D. Kebijakan fiskal, E. Kebijakan moneter. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 12, jawaban yang betul adalah D. Kebijakan fiskal. Kebijakan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara termasuk ke dalam kebijakan pemerintah di bidang fiskal. Lanjut ke soal nomor 13 dari soal SPMB tahun 2005.
Tidak ada desentralisasi fiskal di Indonesia, sebab desentralisasi fiskal tidak sesuai dengan NKRI. Hubungan antara pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 13, jawaban yang betul adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Desentralisasi fiskal tidak sesuai dengan NKRI, karena kebijakan-kebijakan yang menyangkut fiskal tetap dilakukan pemerintah pusat atau sentralisasi, karena menyangkut kelangsungan hidup negara. Lanjut ke soal nomor 14 dari soal SBMPTN tahun 2020. Salah satu fungsi APBN dan APBD adalah untuk penyediaan barang publik. Penyediaan barang publik termasuk fungsi A. Stabilisasi, B. Desentralisasi, C. Sentralisasi, D. Alokasi, E. Distribusi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 14, jawaban yang betul adalah D. Alokasi. Fungsi APBN yang pertama ada fungsi alokasi atau digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas publik. Yang kedua ada distribusi, yaitu digunakan untuk tujuan pemerataan pendapatan. Dan yang terakhir ada stabilisasi, digunakan biasanya untuk bertujuan menyeimbangkan kondisi perekonomian. Jadi untuk penyediaan barang publik disebut alokasi. Lanjut ke soal terakhir dari soal SNMPTN tahun 2008. Angka indeks yang paling sering digunakan dalam pengukuran inflasi adalah A. Indeks harga konsumen, B. Indeks harga produsen, C. Indeks harga perdagangan bebas, D. PDB deflator, E. Indeks harga input produksi. Saya akan berikan waktu 5 detik untuk menjawab soal ini. Untuk nomor 15, jawabannya betul adalah A. Indeks harga konsumen. IHK atau indeks harga konsumen adalah jenis angka indeks yang mengukur perubahan rata-rata tingkat harga barang yang dikonsumsi masyarakat antar waktu, per tahun atau per bulan, dengan tahun dasar tertentu. Baik, cukup sekian pembahasan soal SBMPTN Ekonomi untuk bab kebijakan pemerintah. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.